Shalom, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Pada materi kelima ini, saya akan membacakan materi tentang sejarah gereja di Nusantara. Pada awal mula kekristenan di Nusantara, mulai dari abad ke-14 sampai ke-16. Bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar abad ke-9 hingga abad ke-14. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Pada abad ke-16, para misionaris terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis pada abad ke-16, pada tahun 1534, Franciscus Xaverus dari Ordo Yesuit tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Namun dengan demikian, datangnya Belanda atau Protestan pada awal abad ke-17, agama Katolik mengalami kemunduran karena Belanda mengusir para misionaris Portugis. Dominasi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 sampai ke-19. Belanda yang berhaluan Calvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. VOC melarang Katolik, hanya mengizinkan gereja-gereja Protestan berkembang, terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Gereja Protestan pertama di Nusantara adalah Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB dengan Gereja Maluku atau GPM. Kebangkitan Katolik kembali pada abad ke-19, awal ke-20. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik pada tahun 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesus atau SJ, Ordo Kapusin OFM Kap, dan Serikat Misi Hati Kudus MSC kembali datang. Katolik berkembang di Flores, Timor, Kalimantan, dan Jawa. Pada tahun 1923 didirikan Varikat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Gereja di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan pada abad ke-20 hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gereja Katolik dan Protestan berkembang pesat. Banyak umat pribumi menjadi pemimpin gereja. Pada tahun 1967, Kardinal pertama Indonesia, yaitu Julius Darmaatmadja SJ. Munculnya organisasi seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KVI, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia disebut dengan PGI untuk memperkuat gereja di masyarakat. Gereja di Indonesia saat ini terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan sinode yang membangun pendidikan, sosial, dan pelayanan pastoral bagi umat. Sekian materi dari pertemuan kelima ini. Shalom, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Salve.